Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik dan Puan, apa kabar Anda? Kita berharap siapapun yang menonton YouTube Info PKU dalam kondisi yang sehat dan juga bisa mendapatkan apa yang diinginkan dan juga yang dicita-citakan. Bagi Anda yang belum subscribe YouTube-nya, silakan di-subscribe dulu. Kemudian juga untuk Anda yang barangkali belum memfollow Info PKU, bisa langsung ke Instagram di Info PKU _ atau juga bisa melalui Facebook di Info PKU, kemudian juga melalui Twitter juga ada Info PKU juga, dan untuk TikTok juga ada di Info PKU. Jadi kita memang platform digital media yang memiliki segala jenis sosial media. Dan di episode kali ini, Sudut Dindin kembali hadir untuk Anda. Melalui YouTube channel Info PKU, kita akan bahas terkait dengan kenaikan tarif parkir yang bikin mikir dalam Sudut Dindin. Membahas kenaikan tarif parkir di Kota Pekanbaru, sejak kita syuting ini sudah hampir 1 minggu. Otomatis kita bisa dong melihat evaluasi atau juga beberapa komentar-komentar dari masyarakat yang rata-rata memberikan penolakan. Salah satunya adalah beberapa komentar ini, ya. Nah, secara pribadi juga, kita juga mungkin ngerasa cuma 2.000, 3.000 gitu. Tapi dalam parkir, ketika kita parkir, ini kita bisa sebut sebagai apa ya? Karena kalau kita parkir dalam satu kali jalan itu nggak cuma sekali, apalagi buat emak-emak nih. Jadi kalau misalnya mendengar kita bercerita gitu ya, supermarket A lebih murah kejunya, supermarket B lebih murah nih telurnya, supermarket C ternyata berasnya lebih murah, supermarket C ternyata berasnya lebih murah. Jadi terkadang kita bisa membeli beberapa produk di beberapa supermarket yang kemudian harus mengeluarkan uang parkir lebih banyak, apalagi kalau misalnya menggunakan roda 4. Kita flashback sedikit terkait dengan kenaikan tarif parkir. Sebelum ditetapkannya tarif parkir di awal 1 September 2022, kajian ini berada di tanggal November 2021, di bulan November 2021. Jadi, kala itu Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, ini Pak Yuliarso, apa kabar Pak? Semoga Anda sehat ya. Pihaknya membuat kajian terkait maksud dan tujuan dari kenaikan tarif parkirnya ya. Karena filosofi parkir sendiri dikatakan Yuliarso adalah dalam mendukung kelancaran lalu lintas. Mungkin Anda bisa di-bold, Cik dan Puan, dalam mendukung lancarnya lalu lintas. Kemudian, ini masih di tahun yang sama, di bulan yang sama, ini sekitar tanggal 30. Kalau saya mengutip dari informasi ini, kita mencari beberapa data dari pekanbaru.go.id ya. Jadi ada kenaikan tarif parkir yang saat ini kita rasakan itu sudah beberapa bulan lalu dikaji. Nah, hasilnya adalah untuk mengurangi kepadatan kendaraan di satu wilayah. Mohon maaf nih Pak, kalau misalnya kita mengurai kepadatan di satu wilayah, bukan menaikkan tarif parkir, Pak. Jadi barangkali bisa menggunakan barangkali bisa lebih meminta masyarakat atau juga memberikan masyarakat semacam kendaraan publik. Entah itu kita kembali hidupkan Transmetronya, atau barangkali ada beberapa wilayah yang bisa disediakan khusus untuk di wilayah tersebut saja yang harus menggunakan public transportation. Ini sudut pandang saya secara pribadi ya Pak, kalau misalnya alasannya adalah mengurangi kepadatan di kendaraan di satu wilayah. Kemudian dengan adanya kenaikan tarif atau ada tarif yang lebih tinggi diharapkan, ini kan mampu mengurangi kepadatan kendaraan. Kemudian kenaikan tarif parkir ini ya diharapkan juga bisa meningkatkan sumber pendapatan asli daerah atau PAD Kota Pekanbaru. Jadi sebenarnya sosialisasinya gampang. Pemko Pekanbaru membutuhkan tambahan PAD, makanya menaikkan tarif parkir. Jadi alasannya bukan kepadatan ya Pak ya, cuma kurang anggaran aja ya. Sempat dibahas oleh Yuliarso di kala itu, Cik dan Puan, kalau kota lain seperti Jakarta itu bahkan bisa sampai lebih besar daripada itu. Tapi tetap kenaikan tarif ini kabarnya di saat itu ya. Di saat itu perlu ada kajian komunikasi dengan pihak agar bisa dimaklumi dan diterima semua pihak. Jadi Cik dan Puan, beberapa waktu lalu kita sempat ngobrol dengan tukang parkir ya, apakah ada tambahan pendapatan. Sebenarnya tambahan pendapatannya jadinya ya memang pendapatan bertambah, tapi pendapatan tukang parkir yang bertambah berbanding lurus dengan pendapatan atau juga dengan pemberian setoran kepada pihak-pihak tertentu. Dan dari November
Sekarang sudah September, kurang lebih sudah membutuhkan waktu 10 bulan. Digodok, akhirnya diterbitkanlah. Kemudian mendapatkan polemik, mendapatkan penolakan ya. Jadi di November lalu mau dinaikkan, kemudian ada semacam penolakan, masyarakat tidak setuju. Kemudian juga hingga saat ini pun masyarakat juga tidak setuju. Kenapa? Karena memberatkan loh Pak. Selain dari tarif parkir, kemudian juga sekarang Pertalite dan Pertamax juga sudah mulai naik gitu ya. Gaji nggak naik-naik masalahnya Pak. Nah, kalau pendapatan juga nggak naik-naik. Jadi makanya masyarakat merasa ini sedikit membebani. Ketika semua barang mahal, perekonomian bisa jadi itu akan menurun loh. Jadi seharusnya pengkajian terkait dengan kenaikan-kenaikan yang terlihat simple, terlihat murah ya, tapi sebenarnya itu berdampak. Dari sisi pimpinan, ini di artikel di November lalu, dari sisi pimpinan, penjabat Wali Kota Pekanbaru saat ini Pak Muflihun ya. Apa kabar Bapak Muflihun? Saya berharap Anda juga sehat, tidak kurang satu apapun, keluarga Anda bahagia. Ini menyebut akan kembali meninjau ulang regulasi terkait kenaikan tarif dasar parkir di tepi jalan umum. Ini akan meninjau kembali ya. Jadi kalau beberapa waktu lalu Cik dan Puan baca berita, memang yang di-highlight adalah pejabat Pekanbaru sedang mencari celah untuk evaluasi, tapi tidak demikian dengan sudut Dindin melihatnya. Itu hanya semacam diplomasi, bukan diplomasi, hanya semacam alasan diplomatis ya. Jadi kalau ini masih dari pekanbaru.go.id kami mengkajinya. Jadi ketika ada desakan dari masyarakat yang diterima oleh penjabat wali kota sekarang, Muflihun, ini untuk segera membatalkan kenaikan tarif parkir. Nah, Muflihun menyebut dirinya tidak serta-merta bisa begitu saja membatalkan regulasi tersebut. Jadi karena menurutnya jangan mentang-mentang saya wali kota membatalkan produk yang telah dibuat, katanya. Tidak bisa begitu. Tentu ada mekanisme. Dirinya menilai sosialisasi terkait kebijakan ini kurang dilakukan OPD terkait kepada masyarakat. Ini Bapak kayaknya harus sebelum menjadi penjabat coba dibaca-baca dulu berita ke belakangnya ya Pak ya. Ini pimpinan sering sekali bilang tidak tahu, tidak melihat gitu ya. Bisa jadi pimpinan itu seperti apa sih? Masyarakat menolak, di forum manapun itu menolak Pak. Kalau misalnya Bapak bertanya dengan Kabag Hukum, pemerintah kota menjawab semua masyarakat sudah terpenuhi dan lain-lain sebagainya. Memang syarat untuk menaikkan tarif parkir sudah terpenuhi. Pertanyaannya, apakah masyarakat menerima kenaikan parkir ini? Kenaikan tarif parkir ini, di situ dong Pak yang mau dilihat evaluasinya. Jangan melihat seperti apa SK yang terbit untuk kenaikan tarif parkir, apakah sudah sesuai dengan hukum? Bukan sistematikanya yang kami mau. Yang kami mau adalah benarkah efektif kenaikan tarif parkir ini baik untuk PAD Kota Pekanbaru, baik untuk mengurangi kepadatan kendaraan di satu tempat, dan baik untuk ekonomi masyarakat di Kota Pekanbaru. Itu yang harus dievaluasi Pak. Bukan terkait dengan sistematikanya apakah bagian hukum terkait sudah sesuai dengan dan lain-lain. Kalau misalnya dikatakan uji publik juga sudah gitu. Tolong dong kalau uji publik tuh kita dikasih informasi juga ya. Seperti apa sebenarnya uji publik hasil dari uji publik yang dilakukan. Karena J dan Puan kalau Anda menerima kenaikan tarif parkir, jangan berikan komentar. Kalau Anda menolak, silakan berikan komentar di kolom komentar kita ya. Ini juga bisa menjadi uji publik. Apakah banyak yang menerima kenaikan tarif parkir, setuju kenaikan tarif parkir atau tidak. Dan Muflihun juga menambahkan, ini kedepannya agar mulai bersama-sama membuat kebijakan lebih fokus lagi, kemudian beraudiensi, uji publik lebih ramah lagi. Ini ke depan masih belum. Jadi Cik dan Puan, sepertinya untuk tarif parkir kita juga tidak bisa juga tidak bisa berharap diturunkan atau juga disesuaikan. Ya sudahlah, kalau misalnya tarif parkir tidak bisa disesuaikan, Pertalite tidak bisa disesuaikan harganya untuk diturunkan, atau juga bahan-bahan pokok dan lain-lain juga naik tidak bisa disesuaikan ya, mohon disesuaikan gaji untuk para karyawan. Pak Muflihun juga kalau barangkali bisa nanti ada waktunya ya, coba dicek hasil kajian sebelumnya. Ini kan sudah berjalan seminggu ya Pak, sudah berjalan lebih dari 10 hari. Coba nanti ketika 2 bulan, 3 bulan berjalan, apakah uji publik yang dimaksud dari Disub di tahun 2021 terkait dengan mengurai kepadatan kendaraan di satu wilayah, atau juga kenaikan PAD dan lain-lain sebagainya itu bisa terbukti. Kalau ternyata itu tidak terbukti, mohon segera dibatalkan. Jadi kalau misalnya masyarakat yang disuruh mencari PAD, seharusnya ada dong ya timbal balik yang didapat oleh masyarakat, minimal kebutuhan publik terpenuhi lah.
Ini jalan aja masih rusak semua loh. Giliran dibilang, Pak jalanannya rusak, tidak ada anggaran. Makanya naikin tarif parkir supaya ada anggaran gitu ya. Jadi Ci dan Puan, ini saya jadi ingat sebuah kesimpulan ketika saya masuk di kelas politik. Ketika itu, konsep-konsep politik yang ada di dalam kelas kita disampaikan oleh profesor bahwasanya sebenarnya politik diciptakan untuk membagi sumber daya alam kepada masyarakat di satu wilayah atau di satu kawasan itu secara merata. Bukan kayak sekarang, membagi atau mengeluarkan kebijakan hanya untuk beberapa kalangan. Kita ketemu lagi dalam sudut dinding minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.